Selamat pagi dan shalom. Nama saya Vidya Elizabeth Lumangkun. Asal sekolah SMA Negeri 1 Tareran yang terletak di Desa Rubong Atas 2, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saya seorang peserta PPG Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan di tahun 2020. Dan saat ini saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas UKIN. Video ini dilaksanakan atau dibuat pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya video yang saya buat ini dapat dinilai oleh panitia lokal dan panitia nasional. Terima kasih. Shalom. Halo, selamat pagi semua. Ya, satu lagi kita boleh bertemu di kelas ini dalam pertemuan di mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saat ini kita berada di ujung semester, karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian semester atau penilaian akhir semester. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita di saat ini, boleh diminta satu orang untuk memimpin ibadah. Ya. Dan pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam Yesaya 57 ayatnya yang kedua, yang bunyinya demikian. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Kita ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan kami, terima kasih untuk nafas kehidupan dan waktu dan kesempatan yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan Yesus yang tak pernah henti-hentinya dinyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulaikan pembelajaran agama kami. Biarlah Tuhan Yesus menuntun dan memberi hikmat kepada kami semua, terlebih kepada guru yang akan mengajari kami. Biarlah kiranya kehendak mulai yang akan terjadi dalam kehidupan kami semua di saat ini. Mari Engkau menuntun dan menyertai semuanya Tuhan Yesus, agar supaya dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang hadir saat ini Veronica, Rikandi, Prim, Engineer Wan, Ferdian, dan Tuan. Saat ini di pembahasan yang hari ini membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita berada di masa pandemi COVID-19. Masa yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita sekalian. Kita harus selalu rajin. Yang 3M mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Penderita COVID-19 bertambah. Jadi kita jangan sepelekan, walaupun kita menyaksikan bahwa hanya biasa-biasa saja. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Minimal kalau kita sehat, orang-orang di sekitar kita juga kita usahakan sehat. Kemudian Pertama kompetensi inti. Kedua, kompetensi kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator, kemudian materi atau proses pembelajaran. Mari kita perhatikan kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli. Dalam hal ini ada gotong royong, ada kerjasama di sana, ada toleransi, dan ada damai. Santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Jadi, ada berapa kompetensi inti? Ada 4. Nah, di saat ini kita ada di kompetensi dasar yang keempat. Pertemuan yang lalu ada kompetensi dasar yang pertama dengan indikator-indikatornya, kedua, ketiga, dan indikatornya, dan saat ini kita berada di kompetensi dasar yang keempat. 1.4, mengakui peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Yang kedua, bersikap kritis dalam menyikapi peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang ketiga, memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang keempat, membuat proyek yang berkaitan dengan peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Ketika kita berada di kompetensi dasar, di kompetensi inti ini ada 4. Yang 4 kompetensi inti, dia ada proses penilaian. Kompetensi inti 1, dia berbicara tentang spiritual, berbicara tentang sikap spiritual kita. Apakah kita mengikuti ibadah? Apakah kita ketika disuruh, diminta memimpin ibadah di depan mau? Nah, kemudian selanjutnya yang kompetensi inti 2, dia berbicara tentang sikap sosial. Nah, sikap sosial ini kita tunjukkan kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, ataupun kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Contoh, bagaimana sikap kita ketika kita tiba di sekolah. Tiba di sekolah, selain kita cuci tangan, mengukur suhu badan, tentu ada sapaan selamat pagi, shalom. Nah, apakah kita lakukan itu? Kita lakukan itu atau tidak? Ada, ya tentu ada. Ada di proses penilaian. Kompetensi inti yang ketiga. Kompetensi inti yang ketiga ini dia berbicara tentang pengetahuan. Pengetahuan itu dari mana? Dalam proses pembelajaran kita seperti saat ini. Tentang pemahaman kita terhadap ilmu yang diberikan. Kemudian di kompetensi 4, penilaian apa di sana yang kita dapati? Yaitu penilaian penilaian keterampilan. Menanggapi pemahaman dari kelompok itu bagian dari keterampilan. Ada keberanian di sana. Penilaian ini berlaku sepanjang kita melaksanakan proses pembelajaran di setiap pertemuan. Misalnya pertemuan saat ini ada penilaiannya, pertemuan yang lalu juga ada penilaiannya. Ya, sampai di sini bisa dipahami tentang proses penilaian. Indikatornya ada 4. Yang pertama, menghayati keadilan dan perdamaian di dalam keluarga. Yang kedua, memahami budaya perdamaian. Yang ketiga, mengidentifikasi peran keluarga dalam keadilan dan perdamaian. Dan yang terakhir, menemukan masalah sosial yang terjadi pada anak dan remaja
serta menjelaskan cara pemecahannya dalam perspektif keadilan dan perdamaian. Hal ini akan kita capai dalam proses pembelajaran kita saat ini. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas ini adalah pokok bahasan yang terakhir di semester ganjil, keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Ayat Alkitab penuntun pertama, Yesaya 57 ayat 2 sudah dibacakan tadi. Yang kedua, Matius 5 ayat 9. Ada yang bisa? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu adalah hal yang sangat benar. Tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu keadilan dan perdamaian. Yang kedua, menganalisis dampak ketidakadilan dalam keluarga. Yang ketiga, menemukan solusi untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Dan yang keempat, menentukan sikap agar tidak berselisih dengan anggota keluarga lain. Apakah keempat indikator ini, misalnya indikator kedua, 3 dan 4, tentu sangat melekat dengan kehidupan kita, iya atau tidak? Ya. Seringkali dalam kehidupan kepada orang tua. Nah, di sini kita akan belajar tentang hal-hal ini. Dan untuk kriteria belajar minimum, jadi ketuntasan belajar minimum, kita harus mencapai nilai 78. Tetapi 78 itu kategorinya adalah mau dapat C. Tidak mau dapat C, kita harus mencapai berapa nilai kita? 85. Karena kalau 83, 84 masih C. Oke? 85. Kita tampilkan itu adalah nilai dari diri kita. Karena apa artinya proses pendidikan yang kita jalani kalau kita tidak bernilai? Sekarang ibu tanya, mau nilai diri kalian 78? Mau? Tidak. Maunya berapa? Kalau bisa sampai 100, 100. Tidak ada yang bisa membatasi itu. Yang kita punya menampilkan diri kita. Model pembelajaran yang akan kita gunakan di saat ini. Model pembelajarannya adalah pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik, kita akan berusaha mencari tahu, memahami sendiri, berusaha sendiri. Kita memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi memang agak malas. Benar atau tidak? Ya, kita lebih sering kalau di HP, mungkin game, kan? Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa ini problem based learning? Ini merupakan pendekatan efektif untuk pengajaran dalam proses berpikir tingkat tinggi. Jadi kita sekarang berada di berpikir tingkat tinggi atau apa? High order thinking. Pemikiran tingkat tinggi, bukan tingkat tinggi sampai ke langit, tetapi memiliki kualitas-kualitas tertentu. Ya, kemudian pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dan pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Jadi pengetahuan dasar tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian kita buat itu menjadi sesuatu yang kompleks, sesuatu yang simple untuk dipahami. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya, mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang sudah direvisi. Jadi edisi revisi 2017. Kemudian kita bisa memakai handphone. Kita bisa memakai laptop. Dan intinya harus ada jaringan atau sumber belajar lain, literatur lain yang mendukung proses pembelajaran kita. Bisa seperti itu. Ini yang merupakan dasar dari proses
pembelajaran kita tentu akan menemukan kendala atau kebutuhan dalam membahas materi. Jadi ketika kalian mendapat kesulitan, pertama bisa dicari di apa? Internet. Kemudian bisa menanyakan kepada ibu sebagai guru yang mengajar. Misalnya ada kata-kata yang tidak bisa dipahami dengan baik. Arti, makna, atau hal yang tersirat di balik satu tulisan itu. Dan pokok bahasan keadilan dan perdamaian dalam keluarga ketika hari-hari Alkitab yang telah kita baca tadi dihubungkan dengan proses pembelajaran kita saat ini. Di sana kita bisa temukan bahwa keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan bagi banyak orang. Karena kita ini COVID-19 atau COVID-19 ini adalah bagian dari sesuatu yang mengancam ketidaknyamanan kita. Ya, ketika kita mau memerangi itu, kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melawan. Ada yang bisa? Mana? Wintri ya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Ya, itu apa? Keadilan. Keadilan itu sangat relatif, bisa adil untuk ibu, tetapi tidak adil untuk beberapa orang. Jadi keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang menyeluruh. Keadilan yang totalitas adalah apa? Adalah untuk ketentraman, keadilan, kedamaian bagi banyak orang. Kemudian kalau perdamaian, apa yang dimaksud perdamaian? Atau pemahaman kalian tentang perdamaian apa? Ada di belakang. Siapa? Angeli. Ya. Angeli. Perdamaian berasal dari kata damai yang bisa merubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandang. Ya, damai. Seperti kita sebagai orang Kristen seringkali damai itu kita keluarkan tiap hari. Halo, shalom. Nah, arti kata yang sebenarnya itu damai. Tetapi ketika kita juga menyapa orang lain, halo, apa kabar? Itu juga bagian dari mengupayakan berbagi damai dengan orang lain. Ada ungkapan yang mengatakan bagus memberikan salam, tetapi hanya sebagai formalitas saja. Tapi ketika dia memberi salam, halo, selamat pagi, apa kabar kita hari ini? Ya, seringkali juga dalam pergaulan anak-anak muda ada yang seperti itu. Dan untuk lebih mendekatkan diri dalam perkumpulan anak muda yang positif, jangan kita berkumpul dengan teman-teman kita yang seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Sampai di sini pengantar ibu memahami materi ini, dan ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. 5 kelompok dengan materi pembelajaran yang berbeda-beda. Yang pertama, kelompok 1, kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Kelompok 2, meneladani Tuhan Yesus. Kelompok 3, berdamai dalam keluarga. Kelompok 4, masalah yang dihadapi kaum muda. Dan kelompok 5, peran keluarga. Nah, di sini kita akan buat berkelompok, namun yang hadir saat ini mewakili 5 kelompok ini. Jadi yang lain belajar secara virtual. Jadi kelompok 1 Intri, ya. Kelompok 2 Sahadir, kelompok 3 Relawan, kelompok 4 Puan, kelompok 5 Sri Kandi. Ya. Kalian akan membahas materi-materi yang sudah diberikan ini. Ibu memberikan beberapa waktu ke depan dan selanjutnya kita akan laporkan di depan kelas. Nanti sebentar ketika ada yang mau bertanya, memberi saran dan lain-lain, ayo diperolehkan. Oke, boleh seperti itu? Ya, selamat bekerja untuk pembahasan kita di dalam kelompok. Dan ketika sudah
melaksanakan diskusi kelompok. Saat ini kita akan mendengarkan laporan kelompok yang akan diwakilkan oleh teman-teman yang hadir saat ini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Pada umumnya, keadilan berkaitan erat dengan perdamaian. Keadilan memiliki beberapa arti, yakni adil, tulus, benar, tidak salah. Itu berarti adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam hal ini, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yakni kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, keadilan juga memerlukan kasih. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai, yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandangan. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita berdamai dengan Tuhan dan kehendaknya. Inilah dasar utama kehidupan Kristen. Terima kasih. Kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Jadi semua orang membutuhkan keadilan, membutuhkan perdamaian. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang menginginkan apa? Saling bermusuhan. Jadi intinya semua orang membutuhkan perdamaian yang juga ada kebenaran. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia, memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya, para penafsir mengungkapkan bahwa ayat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dia adalah damai sejahtera itu sendiri yang menjadi pedoman kehidupan kita. Dan yang menjadi salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Kita dapat membacanya dalam Yohanes 4 ayat 9 sampai 18. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Ya. Demikian dari kelompok 2. Jadi kelompok yang baik hati, orang yang selalu memberikan pertolongan tanpa pamrih, selalu berusaha dengan totalitas yang ada, memberikan pengajaran-pengajaran kepada para murid. Itu yang harus kita teladani. Ilmu yang ada kepada kita, mari kita saling berbagi. Karena lewat ilmu yang kita punya berbagi dengan orang lain, tentu dengan sendirinya kita memberi berkat, berbagi berkat dengan sesama kita. Itu kelompok 2, dan selanjutnya kelompok 3. Baiklah, saat ini saya dari kelompok 3 akan membacakan materi perdamaian dalam keluarga. Kata perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Kata damai terbagi dalam dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif, sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Sedangkan pemahaman damai yang positif, kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Sekian dan terima kasih. Perdamaian dalam keluarga. Perdamaian dalam keluarga erat kaitannya dengan kehidupan kita.
Bagaimana kita menyaksikan kalau orang tua kita bertengkar? Tentu terjadi perang dingin di rumah. Papa, mama mungkin saling berdiam, tidak mau berbicara satu dengan yang lain, atau diwujudkan dalam tindakan agak kasar, agak tidak perhatian dan lain-lain. Apakah di rumah ada damai? Atau ada yang senang melihat orang tuanya bertengkar? Ada? Tidak. Kalau ada, tanda tanya, mengapa? Jadi semua menginginkan orang tua saling berdamai. Masalah yang dihadapi kaum muda. Siapa kaum muda? Kalian kaum muda. Kaum muda di usia remaja dan pemuda. Anak-anak juga kaum muda, tetapi lebih condong ke yang berusia 14, 15, 16, 17 sampai 20 tahun, 20 relatif. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4 pembahasan tentang masalah yang dihadapi oleh kaum muda. Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya kelompok 4 akan membacakan materi masalah yang dihadapi kaum muda. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih dan mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4. Masalah yang dihadapi kaum muda banyak sekali. Pertama, pergaulan. Kedua, rasa malas berlebihan. Ketiga, gangguan dari handphone karena game online dan lain-lain. Dan yang paling berdampak kita lihat ketika teman-teman laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki mulai bicara sendiri. Perempuan juga ada seperti itu. Ya, kiri-kiri, kanan, maju, tembak. Ternyata apa itu? Dalam permainan, dalam game online. Sekarang kita hidup bukan hanya bisa video call dengan teman-teman yang jauh, berkomunikasi dengan teman-teman yang jauh, tetapi kita bisa bermain permainan di dalam HP sambil mendengar suara dari teman, dari orang yang jauh, yang dari misalnya ada di Manado, kita ada di Tareran, ya bisa saling berkomunikasi lewat game online. Dan luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kaum muda. Yang terjadi di sini, kaum muda belum bisa memanage waktu sehingga mereka benar-benar menggunakan bagian dari IPTEK itu dengan sebaik-baiknya. Silakan kelompok yang terakhir melaporkan hasil dari diskusi yang ada. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari materi peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan, masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja, bahkan suatu bangsa, sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Memiliki peran yang luar biasa dalam proses pendidikan kita. Mengapa? Karena pendidikan pertama kali terjadi dalam kehidupan keluarga. Kita tepuk tangan memberikan terima kasih untuk 5 kelompok yang telah bekerja. Guru menilai peserta didik terkait dengan kompetensi yang sudah dikatakan tadi. Di sini ada juga penilaian tentang karakter kita, kemandirian kita, tentang sikap dan sifat religius kita, tentang kerjasama atau gotong royong, kejujuran dan kerja keras. Oke? Ada dalam proses pembelajaran. Nah, di penghujung proses ini ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan Kristen yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan erat dengan keadilan. Keadaan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar individu dalam keluarga dan komunitas. Pribadi
dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan perdamaian dimanapun dia berada. Selanjutnya, dalam keluarga Kristen, realita keadilan dan perdamaian sangat erat. Jadi sangat erat, bahkan bisa menjadi fenomena kausalitas atau fenomena sebab akibat. Bahkan juga dalam lingkungan komunitas dan negara, keluarga Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus dalam Sang Raja Adil atau Sang Raja Damai yang telah memberikan dirinya bagi kita. Namun, kaum muda perlu juga berperan dalam keluarga, baik dalam kehidupan keluarga kecil maupun ketika kita berada dalam kehidupan keluarga ini. Untuk mengupayakan adanya keadilan sehingga tercipta suasana yang damai. Nah, dalam keluarga tidak ada yang mau mengatakan bahwa keluarga saya aman damai terus. Sedangkan hanya satu orang ada di dalam, pasti dia ada masalah yang dia hadapi. Jadi bagaimana sebagai generasi muda, sebagai anak dalam keluarga, sebagai kaum muda mampu untuk mewujudkan damai sejahtera, keadilan dalam kehidupan keluarga. Dan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas rumah tentang penilaian diri. Di sini kenalilah diri kamu dengan mengidentifikasi sejauh mana kamu sudah menjadi alat keadilan dan perdamaian Allah untuk keluarga dan lingkungan. Jadi ini bisa dibuat dalam bentuk tabel. Coba perhatikan seperti ini. Bisa? Jadi dia di sini ada nama tindakan. Berhasil karena apa? Tidak berhasil karena apa? Bagaimana cara memperbaiki? Misalnya marah-marah kepada orang tua. Berhasil karena tindakan apa? Berusaha untuk menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau tidak berhasil, saya tidak berhasil untuk menahan diri sehingga seolah-olah melawan orang tua, dan ada cara memperbaikinya. Sampai di sini bisa paham? Ya. Jadi tugas ini akan diperiksa minggu depan, dan setelah ini kita akan berhadapan dengan ujian akhir semester. Semua belajar, tugas-tugas yang belum dimasukkan harap dimasukkan selambat-lambatnya minggu berjalan ini. Karena ketika minggu depan kita akan lanjut dengan proses pengolahan nilai dan pemeriksaan hasil. Ya, Ibu kira sampai di sini untuk pertemuan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita, tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Minimal kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Mengakhiri proses pembelajaran, boleh satu orang mengikuti ibadah tutup. Menutup pembelajaran kita pada saat ini, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menuntun pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kami pada saat ini hingga boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya materi yang telah kami dapat kami pahami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap aktivitas kami agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Akan dilanjutkan dengan mata pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Bagian akhir dari video ini saya lampirkan beberapa PowerPoint yang disampaikan saat mengajar